Namanya Kompol Arman Prasetyo. Ia adalah Wakapolres di sebuah kota besar di Jawa Barat. Di lingkungan kepolisian, Arman dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan sulit dibohongi. Namun di balik ketegasannya, ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah. Ia merasa laporan yang diterimanya setiap minggu terlalu sempurna. Terlalu rapi. Terlalu ideal. Di atas kertas, pelayanan publik berjalan baik. Keamanan terkendali. Keluhan masyarakat minim. Semuanya terlihat nyaris sempurna. Tetapi pengalaman panjangnya sebagai polisi membuatnya memahami satu hal. Ketika sebuah sistem terlihat terlalu sempurna, seringkali ada sesuatu yang tidak terlihat. Tokoh kedua dalam kisah ini bernama Rudi Hartono. Seorang porter stasiun berusia 55 tahun. Tubuhnya kurus. Kulitnya menghitam karena bertahun-tahun bekerja di bawah panas matahari. Namun hampir semua penumpang mengenalnya sebagai pria yang ramah dan suka membantu. Tidak sedikit orang tua yang merasa lebih tenang ketika dibantu oleh Rudi. Meski penghasilannya tidak besar, ia selalu terlihat tersenyum. Tokoh ketiga bernama Sinta Maharani. Seorang mahasiswi tingkat akhir berusia 22 tahun yang setiap hari menggunakan kereta untuk berangkat ke kampus. Cerdas, berani, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap ketidakadilan. Sinta termasuk orang yang tidak mudah diam ketika melihat sesuatu yang salah. Dan tokoh terakhir adalah AKP Beni Saputra. Seorang perwira yang bertugas di wilayah stasiun tersebut. Di mata atasannya, Beni dikenal berprestasi, ramah, dan mampu menjaga citra institusi. Namun tidak semua orang melihatnya dengan cara yang sama. Karena ada sisi lain yang selama ini berhasil disembunyikannya dengan sangat baik. Sebelum cerita ini berlanjut lebih jauh, jika kalian menyukai kisah penuh pelajaran hidup, kisah yang diangkat dari realitas sosial dan mengajarkan tentang kejujuran, keberanian, dan kemanusiaan, jangan lupa tekan tombol like, bagikan cerita ini kepada keluarga dan teman-teman kalian, lalu subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Dan sekarang coba tuliskan di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana? Saya selalu senang membaca komentar dari berbagai daerah di Indonesia. Hari itu dimulai seperti hari biasa. Matahari baru muncul ketika Kompol Arman Prasetyo berdiri di depan cermin sebuah rumah kontrakan sederhana yang disewa khusus untuk menjalankan rencananya. Di atas meja terdapat pakaian lusuh, sandal usang, topi kusam, dan sebuah tas tua yang terlihat seperti sudah dipakai bertahun-tahun. Tak ada satupun benda yang mencerminkan jabatan seorang Wakapolres. Arman mengambil napas panjang. Kemudian mulai mengenakan pakaian penyamarannya. Beberapa menit kemudian, sosok yang terlihat di cermin sudah berubah total. Tak ada lagi perwira polisi yang berwibawa. Yang terlihat hanyalah pria parubaya biasa yang tampak kelelahan oleh hidup. Hari itu, tidak ada ajudan. Tidak ada pengawalan. Tidak ada kendaraan dinas. Ia sengaja merahasiakan seluruh rencananya. Bahkan Kapolres hanya mengetahui sebagian kecil dari apa yang akan dilakukannya. Karena Arman ingin melihat kenyataan yang sesungguhnya. Bukan kenyataan yang telah dipersiapkan untuk menyambut pejabat. Pukul 6 pagi. Stasiun utama kota mulai dipenuhi aktivitas. Penumpang datang silih berganti. Pedagang membuka kios. Porter mulai bekerja. Petugas keamanan berdiri di titik masing-masing. Kereta pertama hari itu baru saja tiba ketika Arman melangkah masuk ke area stasiun. Ia berjalan perlahan. Mengamati, mendengarkan, memperhatikan hal-hal kecil yang sering luput dari laporan resmi. Di salah satu sudut, ia melihat Rudi Hartono sedang membantu seorang nenek membawa koper besar. Peluh mengalir di wajah porter tua itu. Namun senyumnya tidak pernah hilang. Pelan-pelan, Bu, kata Rudi. Saya bantu sampai keluar. Nenek itu tersenyum penuh syukur. Terima kasih, Pak. Arman memperhatikan dari kejauhan. Hal-hal seperti itulah yang membuat sebuah tempat tetap manusiawi. Namun beberapa meter dari sana, ia juga melihat sesuatu yang membuat dahinya berkerut. Seorang pria muda terlihat kebingungan di dekat loket. Tasnya tampak terbuka. Wajahnya panik. Arman mendekat tanpa menarik perhatian. Ada apa, Nak? Pria itu terlihat ragu. Lalu menjawab pelan. Dompet saya hilang, Pak. Hilang? Iya.
Pria muda itu menelan ludah. Baru beberapa menit lalu masih ada. Arman mengangguk. Masalah kecil seperti pencopetan bukan hal baru di area transportasi umum. Tetapi yang membuatnya tertarik adalah reaksi beberapa orang di sekitar. Mereka tidak terlihat terkejut. Seolah kejadian itu bukan sesuatu yang asing. Dan itu membuat Arman semakin waspada. Beberapa jam berikutnya, ia terus berkeliling. Kadang duduk di bangku tunggu. Kadang berada dekat pintu keluar. Kadang berpura-pura menjadi penumpang yang sedang menunggu kereta. Semakin lama ia mengamati, semakin banyak hal yang terasa janggal. Ada penjual yang tampak ketakutan saat melihat petugas tertentu. Ada porter yang langsung diam ketika topik tertentu dibahas. Ada pedagang yang saling memberi kode saat melihat seseorang lewat. Semua terlihat normal bagi orang biasa. Namun bagi Arman, tanda-tanda itu sangat jelas. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan sesuatu itu cukup besar hingga membuat banyak orang memilih diam. Menjelang siang, Arman duduk di warung kecil dekat peron. Disitulah ia pertama kali berbincang cukup lama dengan Rudi Hartono. Porter tua itu awalnya tidak mengenali siapa dirinya. Mereka hanya berbincang seperti dua orang asing. Tentang pekerjaan. Tentang keluarga. Tentang kehidupan. Sampai akhirnya Arman bertanya pelan. "Pak, sudah lama kerja di sini?" Rudi tersenyum kecil. "Hampir 30 tahun. "Wah, lama sekali." "Iya." "Lalu bagaimana kondisi di sini?" Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tetapi mendadak senyum Rudi memudar. Pria tua itu melirik ke kanan. Kemudian ke kiri. Seolah memastikan tidak ada orang tertentu yang mendengar. Dan reaksi itulah yang membuat insting Arman langsung bekerja. Karena itu bukan reaksi orang yang sedang membicarakan hal biasa. Rudi menunduk. Lalu berkata sangat pelan. "Tidak semua yang terlihat di stasiun ini sama seperti yang tampak di permukaan, Pak." Arman tidak langsung menjawab. Tatapannya mulai tajam. Sementara di kejauhan, tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan percakapan mereka. Seseorang yang wajahnya langsung berubah serius saat melihat Rudi berbicara cukup lama dengan pria asing berpakaian lusuh itu. Dan orang tersebut segera mengeluarkan ponsel dari sakunya. Karena apa yang sedang terjadi siang itu berpotensi membongkar rahasia yang selama bertahun-tahun berhasil disembunyikan rapat di balik hiruk-pikuk stasiun. Pria yang memperhatikan dari kejauhan itu berdiri di dekat kios minuman. Penampilannya biasa saja. Kemeja sederhana. Topi hitam. Tidak ada sesuatu yang mencolok. Namun tatapannya terus mengarah ke arah Rudi Hartono dan pria lusuh yang sebenarnya adalah Kompol Arman Prasetyo. Ia mengangkat ponselnya. Mengetik sebuah pesan singkat. Lalu mengirimkannya. Setelah itu, ia segera meninggalkan lokasi. Arman tidak melihat kejadian tersebut. Perhatiannya masih tertuju pada Rudi. Porter tua itu tampak ragu-ragu. Seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Di satu sisi, ia ingin berbicara. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Arman mengambil gelas tehnya. Menyeruput sedikit. Lalu berkata santai. "Kalau memang tidak nyaman membicarakannya, tidak apa-apa." Rudi terdiam. Beberapa detik berlalu. Kemudian ia menghela napas panjang. "Saya cuma orang kecil, Pak." "Kenapa bilang begitu?" "Karena orang kecil biasanya yang pertama kena masalah kalau bicara terlalu banyak." Jawaban itu membuat Arman semakin yakin. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pencopetan atau pelanggaran kecil. Sebelum pembicaraan berlanjut, suara pengeras stasiun mengumumkan kedatangan kereta dari arah Jakarta. Ratusan penumpang mulai bergerak. Suasana kembali ramai. Rudi berdiri. "Maaf, Pak. Saya harus kerja dulu." Arman mengangguk. "Tentu." Sebelum pergi, Rudi sempat menatapnya sekali lagi. Tatapan yang aneh. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak berani. Lalu porter tua itu berjalan menuju peron. Arman memperhatikannya. Instingnya mengatakan bahwa Rudi mengetahui banyak hal. Jauh lebih banyak daripada yang baru saja diucapkannya. Dan insting Arman jarang salah. Sepanjang siang, ia terus mengamati. Ia berpindah dari satu sudut ke sudut lain.
membeli minuman dari pedagang, berbicara dengan penumpang, mengobrol dengan petugas kebersihan. Semua dilakukan tanpa menarik perhatian. Semakin lama, pola mulai terlihat. Beberapa wajah yang sama terus muncul di berbagai titik. Mereka tidak bekerja secara resmi di stasiun. Namun keberadaan mereka tampak diterima. Bahkan seolah dilindungi. Ada yang berkeliaran dekat loket. Ada yang berada di area parkir. Ada yang sering muncul di pintu keluar. Dan yang paling menarik perhatian Arman adalah kenyataan bahwa petugas tertentu tampak mengenal mereka. Bukan sekadar mengenal, tetapi sangat akrab. Menjelang sore, sebuah kejadian membuat kecurigaannya semakin kuat. Seorang ibu muda berteriak panik. Tasnya hilang. Orang-orang langsung berkumpul. Petugas keamanan datang. Beberapa orang mencoba membantu. Namun yang menarik perhatian Arman adalah reaksi seorang petugas. Petugas itu tampak tidak terkejut. Tidak panik. Tidak berusaha mengejar. Justru seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kejadian serupa. Arman memperhatikan dengan saksama. Beberapa menit kemudian, laporan dibuat. Tetapi prosesnya terlihat sangat formal. Terlalu formal. Seolah hanya untuk memenuhi prosedur. Dan setelah itu semua orang kembali beraktivitas seperti biasa. Arman mulai merasa tidak nyaman. Karena selama beberapa jam berada di stasiun, ia sudah melihat 3 laporan kehilangan. Jumlah yang tidak sedikit. Tetapi suasana di antara sebagian petugas justru tampak biasa saja. Sore hari menjelang. Langit mulai berubah warna. Arman kembali bertemu dengan Rudi Hartono. Kali ini di area belakang dekat gudang barang. Tempat yang lebih sepi. Rudi tampak terkejut melihatnya lagi. Bapak masih di sini? Arman tersenyum. Masih. Lama sekali. Saya memang sedang tidak ada tujuan. Rudi tertawa kecil. Namun tawanya cepat menghilang. Arman menatapnya. Kemudian berkata pelan. Saya melihat 3 orang kehilangan barang hari ini. Rudi langsung diam. Dan sepertinya itu bukan kejadian pertama. Rudi menunduk. Tangannya terlihat sedikit gemetar. Arman melanjutkan. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa detik berlalu. Lalu Rudi berkata dengan suara sangat pelan. Kalau Bapak orang baik, sebaiknya jangan terlalu dalam mencari tahu. Kalimat itu membuat Arman semakin serius. Kenapa? Rudi mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan yang benar-benar jelas di wajahnya. Karena yang bermain bukan orang kecil. Angin sore berembus pelan. Suasana mendadak terasa lebih berat. Arman tidak langsung berbicara. Ia membiarkan Rudi melanjutkan. Saya sudah bekerja hampir 30 tahun di sini. Kata Rudi. Saya melihat banyak hal. Lalu, Rudi melirik ke sekeliling. Saya juga melihat orang-orang yang mencoba bicara. Arman mengerutkan dahi. Maksudnya? Rudi menarik napas panjang. Kemudian berkata sesuatu yang membuat jantung Arman berdetak lebih cepat. Mereka selalu menghilang dari stasiun. Menghilang? Bukan hilang seperti mati. Kata Rudi cepat. Tapi tiba-tiba dipindahkan. Diberhentikan. Dipecat. Atau dibuat tidak betah. Arman terdiam. Informasi itu jauh lebih serius daripada yang ia duga. Dan sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rudi langsung berubah tegang. Sangat tegang. Dari ujung lorong muncul seorang pria bertubuh besar. Seragam keamanan. Wajah keras. Tatapan tajam. Pria itu menghampiri mereka. Pak Rudi. Nada suaranya datar. Iya? Kepala area mencari Bapak. Rudi mengangguk cepat. Baik. Pria itu lalu menatap Arman. Tatapannya dingin. Mengamati dari ujung kepala sampai kaki. Siapa ini? Rudi tampak gugup. Oh, cuma penumpang. Pria itu terus menatap Arman beberapa detik. Terlalu lama. Seolah sedang mencoba mengingat wajahnya.
Lalu akhirnya pergi. Namun sebelum menghilang di tikungan lorong, ia sempat melihat ke belakang sekali lagi. Dan itu tidak luput dari perhatian Arman. Begitu pria tersebut pergi, Rudy tampak semakin gelisah. "Saya harus pergi," katanya cepat. "Pak Rudy," panggil Arman. Porter tua itu berhenti. Arman menatapnya. "Laki-laki tadi siapa?" Rudy menelan ludah. Kemudian menjawab pelan. "Itu orang dekat AKP Beni Saputra." Nama itu langsung membuat Arman fokus. Karena AKP Beni Saputra adalah sosok yang sejak pagi muncul berkali-kali dalam laporan dan percakapan yang ia dengar. Perwira yang secara resmi dikenal berprestasi, dihormati, dan memiliki pengaruh besar di area stasiun. Rudy menatap Arman beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Tapi hati-hati." Setelah mengatakan itu, ia segera pergi. Meninggalkan Arman berdiri sendirian di lorong sempit belakang stasiun. Sementara matahari perlahan mulai tenggelam. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Kompol Arman Prasetyo mulai menyadari bahwa penyamarannya mungkin telah membawanya ke sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kasus pencopetan. Karena semakin banyak potongan yang ia temukan, semakin jelas bahwa ada jaringan tersembunyi yang bekerja di dalam stasiun. Dan nama AKP Beni Saputra tampaknya berada sangat dekat dengan pusat semuanya. Namun Arman belum tahu satu hal. Malam itu, saat ia masih menyamar dan berjalan sendirian di area stasiun, seseorang sudah mulai mencurigainya. Dan orang itu baru saja menerima perintah untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria lusuh yang terlalu banyak bertanya tersebut, malah mulai turun perlahan. Lampu-lampu stasiun menyala satu persatu. Suara kereta yang datang dan pergi bergema di antara peron-peron yang masih ramai. Sebagian penumpang baru tiba dari perjalanan jauh. Sebagian lainnya sedang menunggu keberangkatan terakhir. Bagi kebanyakan orang, malam itu tampak biasa. Namun bagi Kompol Arman Prasetyo, malam itu justru menjadi bagian paling penting dari penyamarannya. Karena seringkali, sesuatu yang disembunyikan pada siang hari mulai terlihat ketika malam tiba. Arman duduk di bangku besi dekat area tunggu kelas ekonomi. Tas lusuhnya berada di samping. Kepalanya sedikit tertunduk. Dari kejauhan, ia tampak seperti penumpang biasa yang sedang menunggu kereta malam. Padahal matanya terus mengamati, memperhatikan, mencatat. Beberapa kali ia melihat orang-orang yang sama melintas. Wajah-wajah yang sejak siang menarik perhatiannya. Pria bertopi hitam. Seorang pedagang rokok yang tampak terlalu sering berpindah tempat. Dan dua orang lain yang sesekali berbicara dengan petugas tertentu lalu menghilang ke area parkir. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas bahwa mereka bukan sekadar pengunjung biasa. Ada pola. Ada koordinasi. Dan yang paling mengganggunya, mereka bergerak dengan rasa percaya diri yang tinggi. Seolah tidak takut diawasi. Seolah tahu bahwa tidak ada yang akan mengganggu mereka. Sekitar pukul 8 malam, Arman memutuskan berjalan menuju area parkir belakang. Tempat itu jauh lebih sepi dibandingkan area utama stasiun. Lampu penerangan tidak sebanyak di depan. Bayangan kendaraan menciptakan sudut-sudut gelap yang sulit diawasi. Saat berjalan perlahan, Arman melihat sesuatu. Dua pria berdiri dekat sebuah mobil hitam. Salah satunya adalah pria bertopi hitam yang ia lihat sejak siang. Mereka sedang berbicara dengan suara rendah. Arman mendekat tanpa menarik perhatian. Berpura-pura mencari tempat duduk. Jaraknya cukup dekat untuk menangkap sebagian percakapan. "Besok malam lagi," kata salah satu pria. "Yang kemarin sudah aman?" tanya yang lain. "Aman. Sudah setor." Kata setor langsung membuat insting Arman bekerja. Namun sebelum ia bisa mendengar lebih banyak, suara ponsel salah satu pria berbunyi. Percakapan berhenti. Mereka langsung berpencar. Cepat. Terlalu cepat. Seolah sudah terbiasa menghindari perhatian. Arman tidak mengejar. Ia tahu penyamaran jauh lebih berharga daripada mendapatkan informasi kecil malam itu. Namun semakin banyak potongan yang ia kumpulkan, semakin besar kecurigaannya bahwa ada aliran uang ilegal yang berjalan di sekitar stasiun. Dan kemungkinan besar melibatkan lebih banyak orang daripada yang ia bayangkan. Pukul 9 malam. Arman kembali ke area utama. Di dekat ruang tunggu,
Ia melihat Sinta Maharani sedang duduk sendirian. Mahasiswi itu tampak kesal. Ia sedang berbicara dengan seorang petugas pelayanan. Nada suaranya tegas, namun tetap sopan. Arman memperhatikan dari kejauhan. Apa maksudnya laporan saya tidak bisa diproses? Tanya Sinta. Petugas terlihat tidak nyaman. Bukan begitu, Mbak. Lalu bagaimana? Saya hanya menjalankan arahan. Sinta menggeleng. Arahan siapa? Petugas itu tidak menjawab. Beberapa detik kemudian ia memilih pergi, meninggalkan Sinta yang semakin kesal. Arman merasa tertarik. Ia berjalan mendekat. Mbak, ada masalah? Sinta menoleh. Awalnya ia terlihat ragu. Namun mungkin karena menganggap Arman hanyalah penumpang biasa, ia menjawab. Tidak penting, Pak. Biasanya kalau orang bilang tidak penting, justru penting. Sinta tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya malam itu. Laporan kehilangan teman saya. Katanya. Sudah 3 minggu. Belum ada perkembangan? Sinta tertawa hambar. Bahkan sepertinya tidak benar-benar ditangani. Arman mengerutkan dahi. Kehilangan apa? Laptop. Jawab Sinta. Di area stasiun. Arman mengangguk pelan. Lagi-lagi kehilangan. Dan lagi-lagi penanganannya terdengar aneh. Sinta melanjutkan. Bukan cuma teman saya. Ada banyak kejadian serupa. Koper hilang. Dompet hilang. Barang elektronik hilang. Tapi anehnya, ia berhenti sejenak. Anehnya apa? Sinta menatap sekitar sebelum menjawab. Banyak korban akhirnya memilih diam. Kenapa? Mereka takut. Jawaban itu membuat Arman kembali mendengar kalimat yang mirip dengan ucapan Rudy. Takut. Kata itu muncul terlalu sering hari itu. Dan setiap kali muncul, arahnya selalu menuju tempat yang sama. Sebuah sistem yang membuat orang enggan berbicara. Sebelum percakapan berlanjut, terdengar suara keributan dari ujung peron. Orang-orang mulai menoleh. Beberapa berlari ke arah sumber suara. Arman dan Sinta ikut berdiri. Di dekat tangga penghubung, seorang pria tua terlihat jatuh terduduk. Wajahnya pucat. Koper kecil berada di sampingnya. Beberapa orang mencoba membantu. Namun yang menarik perhatian Arman bukan pria tua itu, melainkan seorang pemuda yang bergerak cepat menjauh dari lokasi. Terlalu cepat. Dan ekspresinya tampak gugup. Arman langsung merasakan sesuatu. Instingnya mengatakan bahwa pemuda itu tidak pergi karena kebetulan. Tanpa berpikir panjang, ia mulai berjalan mengikuti. Tidak berlari. Tidak mencolok. Tetapi cukup cepat untuk menjaga jarak. Pemuda itu melewati lorong samping. Lalu masuk ke area yang lebih sepi. Arman terus mengikuti. Beberapa menit kemudian, pemuda tersebut berhenti di dekat gudang tua belakang stasiun. Di sana sudah ada 2 orang lain menunggu. Arman bersembunyi di balik tumpukan peti. Jaraknya cukup dekat. Dan kali ini ia bisa mendengar lebih jelas. Berhasil? Tanya salah satu pria. Pemuda itu mengangguk. Lalu mengeluarkan dompet. Bukan 1. Tetapi beberapa. Jantung Arman berdetak lebih cepat. Ia akhirnya melihat bukti nyata. Kelompok itu ternyata memang beroperasi di area stasiun. Namun kejutan terbesar belum datang. Karena beberapa detik kemudian, salah satu pria berkata, besok setor ke orang atas seperti biasa. Orang atas. Arman memperhatikan lebih fokus. Lalu pria lainnya bertanya, bagaimana dengan Pak B? Jawaban yang muncul sesudahnya membuat darah Arman seakan berhenti mengalir sesaat. Aman. Kata pria itu. Selama Pak B masih pegang semuanya, tidak ada yang berani ganggu. Pak B. Nama itu mungkin terdengar biasa. Namun sepanjang hari, hanya ada satu sosok yang terus muncul dengan inisial dan pengaruh sebesar itu. AKP Beni Saputra. Arman tetap diam. Tetap bersembunyi. Tetapi kini pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya.
Jika dugaan itu benar, maka yang sedang ia hadapi bukan sekadar jaringan pencopet. Bukan sekadar kehilangan barang penumpang. Melainkan sebuah sistem yang mungkin telah berjalan bertahun-tahun. Sistem yang dilindungi dari dalam. Sistem yang melibatkan orang-orang yang seharusnya menjaga keamanan masyarakat. Dan saat Arman masih memikirkan semua itu, tanpa ia sadari, sepasang mata sedang memperhatikannya dari belakang. Seseorang berdiri dalam kegelapan beberapa meter di belakang tempat persembunyiannya. Seseorang yang sejak tadi mengikuti gerak-geriknya. Dan orang tersebut baru saja menyadari satu hal yang sangat berbahaya. Pria lusuh yang berkeliaran seharian itu bukanlah penumpang biasa. Sama sekali bukan. Malam semakin larut. Udara di sekitar stasiun terasa lebih dingin. Namun Kompol Arman Prasetyo sama sekali tidak memikirkan rasa lelah. Pikirannya fokus pada satu hal. Kebenaran. Ia masih bersembunyi di balik tumpukan peti ketika merasakan ada seseorang di belakangnya. Insting bertahun-tahun sebagai polisi langsung bekerja. Tanpa menoleh, ia sudah menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Beberapa detik kemudian, langkah kaki itu mendekat. Arman perlahan berdiri. Lalu berbalik. Dan ternyata orang yang berada di belakangnya adalah Rudi Hartono. Porter tua itu terlihat sangat tegang. "Pak!" bisiknya pelan. "Bapak harus pergi dari sini." Arman mengerutkan dahi. "Kenapa?" Mereka mulai curiga. Rudi menelan ludah. "Tadi ada yang mencari-cari Bapak." Arman memperhatikan wajah pria tua itu. Ketakutannya nyata. Bukan dibuat-buat. "Pak Rudi," kata Arman tenang. "Saya tidak bisa pergi sekarang." Rudi menghela napas panjang. Seolah sudah menduga jawaban itu. Lalu untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia berkata dengan suara yang benar-benar serius. "Kalau begitu saya akan cerita semuanya." Malam itu juga, di sudut gudang tua yang sepi, Rudi akhirnya membuka rahasia yang selama bertahun-tahun disimpannya. Ternyata jaringan pencopetan di stasiun bukanlah kelompok kecil. Mereka bekerja terorganisir. Memiliki pembagian tugas. Memiliki jalur distribusi barang curian. Dan yang paling mengejutkan, mereka memiliki pelindung. Setiap minggu, sebagian hasil kejahatan disetorkan kepada orang-orang tertentu agar operasi mereka tetap aman. Arman mendengarkan tanpa menyela. Semakin lama cerita berlangsung, semakin jelas gambaran besar yang selama ini tersembunyi. Laporan kehilangan yang tidak ditindaklanjuti. Korban yang dipaksa menyerah. Saksi yang dibungkam. Pegawai yang dipindahkan. Semuanya saling terhubung. Dan di puncak rantai itu, satu nama terus muncul. AKP Beni Saputra. Ketika mendengar nama itu diucapkan langsung oleh Rudi, Arman tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun di dalam dirinya, semuanya mulai tersusun. Kini ia tidak hanya memiliki dugaan. Ia memiliki saksi. Ia memiliki pola. Dan ia memiliki arah penyelidikan yang jelas. Malam itu juga, setelah meninggalkan stasiun, Arman diam-diam menghubungi Kapolres. Pertemuan dilakukan secara rahasia. Tidak ada banyak orang yang mengetahui. Bahkan sebagian besar anggota kepolisian tidak diberi informasi. Karena Arman tidak tahu siapa saja yang bisa dipercaya. Penyelidikan internal segera berjalan. Selama 2 minggu berikutnya, tim khusus bekerja diam-diam. Rekaman CCTV diperiksa. Aliran uang ditelusuri. Laporan lama dibuka kembali. Kesaksian korban dikumpulkan. Dan fakta yang muncul jauh lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan siapapun. Puluhan kasus kehilangan barang ternyata memiliki pola yang sama. Beberapa barang curian ditemukan kembali di jalur penjualan ilegal. Transaksi keuangan mencurigakan terdeteksi. Nama-nama tertentu muncul berulang kali. Termasuk orang-orang yang selama ini terlihat kebal terhadap pemeriksaan. Hari penindakan akhirnya tiba. Pagi itu, stasiun terlihat seperti biasa. Penumpang berlalu lalang. Kereta datang dan pergi. Pedagang membuka lapak. Tidak ada yang menyadari bahwa operasi besar sedang berlangsung. Tepat pukul 9 pagi. Beberapa kendaraan resmi memasuki area stasiun. Petugas dari satuan khusus turun. Langkah mereka cepat dan terkoordinasi. Orang-orang mulai kebingungan.
Beberapa menit kemudian, kabar menyebar ke seluruh area. Sejumlah orang diamankan, termasuk beberapa anggota jaringan pencopetan yang selama ini beroperasi bebas. Dan tak lama setelah itu, kejadian yang benar-benar membuat semua orang terkejut terjadi. AKP Beni Saputra keluar dari kantornya dengan wajah pucat. Ia belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya seseorang memanggil namanya. AKP Beni Saputra. Beni menoleh, lalu membeku. Karena orang yang berdiri di depannya bukan lagi pria lusuh yang ia anggap tidak penting. Bukan lagi sosok misterius yang berkeliaran di stasiun. Melainkan Kompol Arman Prasetyo, Wakapolres. Lengkap dengan seragam dinasnya. Wibawa yang selama ini tersembunyi kini terlihat jelas. Mata Beni membesar. Tubuhnya kaku. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari siapa sebenarnya orang yang telah menghabiskan 1 hari penuh mengamati stasiun. Beberapa pegawai yang berada di sekitar ikut terkejut. Mereka tidak percaya. Pria sederhana yang mereka lihat duduk di bangku tunggu. Pria yang berbicara dengan porter. Pria yang berjalan sendirian sepanjang hari. Ternyata adalah Wakapolres. Suasana mendadak gempar. Beni mencoba berbicara. Namun kata-katanya tidak keluar. Karena semua bukti sudah ada. Semua kesaksian sudah terkumpul. Dan semua jalan untuk mengelak telah tertutup. Hari itu, jaringan yang selama bertahun-tahun beroperasi akhirnya terbongkar. Berita tersebut segera menyebar luas. Media memberitakannya. Masyarakat membicarakannya. Dan banyak orang terkejut ketika mengetahui bahwa semuanya bermula dari satu keputusan sederhana. Seorang Wakapolres memilih turun langsung ke lapangan. Menyamar. Mendengarkan. Melihat sendiri kenyataan. Bukan hanya percaya pada laporan. Beberapa minggu kemudian, kondisi stasiun mulai berubah. Laporan kehilangan menurun drastis. Petugas yang bekerja jujur mulai merasa lebih aman. Masyarakat kembali memiliki kepercayaan. Dan orang yang paling bahagia melihat perubahan itu adalah Rudi Hartono. Suatu pagi, saat sedang membantu seorang penumpang lanjut usia, ia melihat seseorang mendekatinya. Kompol Arman Prasetyo. Kali ini tanpa penyamaran. Tanpa rahasia. Rudi langsung tersenyum. Jadi benar, Pak? Arman tertawa kecil. Benar apa? Bapak ternyata polisi. Keduanya tertawa. Lalu duduk di bangku dekat peron. Untuk pertama kali